Sistem Super Devouring. Bab 346 Cyclops Python. Tentu saja, jika para prajurit hiu itu buta, Ye Xuan tidak keberatan membunuh mereka, lagi pula, sedikit saja sudah cukup. Harus dikatakan bahwa ada banyak master di kota hiu jahat ini. Sejak dia masuk, dia telah membunuh ratusan master dengan 3 kekuatan naga, lebih dari selusin dengan 4 kekuatan naga, dan bahkan 1 dengan 5 kekuatan naga. Raja Hiu Jahat, keluar! Ye Xuan tiba-tiba berteriak. Dia hanya berteriak dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menjawab, "Bajingan, serahkan hidupmu." Suara itu datang, dan orang itu datang. Ekspresi Ye Xuan mengembun, dan dia menemukan bayangan hitam besar menghalangi jalannya. Raja Hiu Jahat. Kecepatan yang sangat cepat. Ye Xuan terkejut. Dia memiliki kekuatan 6 naga dan bonus kecepatan gerakan 20%, tetapi dia merasa bahwa dia tidak sebaik Raja Hiu Jahat ini. Ada yang aneh tentang ini. Nak, siapa kamu? Setelah Raja Hiu Jahat datang, dia tidak menyerang, tetapi menatap Ye Xuan dengan tatapan merendahkan. Kamu adalah Raja Hiu Jahat. Ye Xuan menyipitkan matanya. Raja Hiu Jahat memegang trisula besar dan berdiri di depan Ye Xuan seperti patung. Matanya, yang lebih besar dari kepala manusia, menatap Ye Xuan dan menjawab dengan suara yang dalam, "Ya. Aku ingin pergi ke benua batu darah." "Mengapa kamu menghalangi jalanku?" Ye Xuan bertanya balik. "Benua batu darah." Raja Hiu Jahat terkejut sejenak, dan kemudian menjatuhkan trisula di tangannya ke tanah satu persatu, dan berteriak dengan dingin, "Apakah ini alasan mengapa kamu menyerbu kota hiu jahatku?" Tidak sepenuhnya, kudengar ada juga binatang suci, ular piton raksasa bermata satu dengan kekuatan 7 naga, di sini. Aku datang untuk mengambil jiwa binatang sucinya. Ye Xuan menatap Raja Hiu Jahat yang berjarak 10 meter. Senior bermata satu adalah binatang suci pelindung Raja Hiu Jahatku. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kau bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan sisiknya. Beraninya kau mengancam akan membunuh senior bermata satu. Mata Raja Hiu Jahat berkilat. Membunuhnya atau tidak adalah urusanku. Kau hanya perlu memberitahuku lokasinya. Ye Xuan mencibir. Jika Raja Hiu Jahat memberitahunya di mana ular piton bermata satu itu berada, itu akan menghemat banyak waktu. Setelah mendengar ini, Raja Hiu Jahat memegang trisula di kedua tangan dan menyerang secara langsung. Saat aku membunuhmu, aku akan mengirimkan tubuhmu ke senior bermata satu. Pertarungan besar pun terjadi. Pria ini dan hiu ini sama-sama memiliki kekuatan 6 naga. Pertarungan antara keduanya jelas merupakan sesuatu yang dapat diintervensi oleh prajurit hiu dan jenderal hiu di sekitarnya. Bang! 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 Dua sosok bergerak cepat di kota hiu jahat. Begitu mereka bertarung, Ye Xuan merasakan tekanan, karena kecepatan Raja Hiu Jahat ini lebih cepat darinya. Manusia, caramu sangat pintar, tapi aku sedang berlatih seni bela diri gerakan tubuh tingkat surga dari klan laut. Bisakah kau mengimbangiku? Tawa Raja Hiu Jahat jatuh ke telinga Ye Xuan. Seni bela diri gerakan tubuh tingkat surga. Setelah mendengar ini, tubuh Ye Xuan bergetar. Sekarang sistem devouring tidak dapat ditukar dengan seni bela diri tingkat surga, tetapi aku tidak berharap menemukannya di sini. Meskipun Raja Hiu Jahat menekankan seni bela diri tingkat surga dari klan laut, Ye Xuan memiliki sistem devouring, jadi mungkin dia bisa mempelajarinya. Kedua belah pihak bertarung selama 10 ronde. Meskipun kecepatan Ye Xuan tidak dapat mengejar Raja Hiu Jahat tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xuan yang menggunakan formasi pembunuh angin 8 Desolate. Kedua belah pihak jatuh ke jalan buntu. Siapa manusia ini? Bukankah benua Tianshui berbatasan dengan pintu masuk ke istana bawah tanah laut dalam? Bagaimana bisa ada manusia yang begitu kuat? Jenderal Sharkdove bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun, dan kepalanya langsung tertusuk. Manusia ini begitu kuat sehingga bahkan raja tidak bisa melakukan apapun padanya. Haruskah kita meminta bantuan senior Wan Ai? Bukankah senior Wan Ai sedang menyendiri? Para prajurit hiu dan jenderal hiu di sekitar berdiskusi dengan suara rendah. Pada saat ini, lapangan tiba-tiba berubah. Ketika para prajurit hiu dan jenderal hiu ini melihat kepala jatuh ke lantai, mereka semua tercengang. Bukankah kepala ini adalah kepala Raja Hiu Jahat? Pada saat ini, Ye Xuan, memegang pedang besar 8 kehancuran di tangannya, berjalan ke mayat itu dan menyimpannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu memiliki seni bela diri tingkat surga? Ye Xuan berkata dalam hatinya.
Meskipun dia hanya memiliki kekuatan 6 naga, setelah menggunakan amarah Raja Binatang Buas, itu akan langsung melonjak hingga kekuatan 8 naga. Kekuatan 8 naga dapat membunuh kekuatan 6 naga dalam hitungan detik. Ini tidak bisa dihindari. Coba aku lihat berapa banyak kekayaan yang kau miliki, Raja Hiu jahat. Ye Xuan menenggelamkan pikirannya ke dalam cincin Qian Kun. Saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa benda-benda di cincin Qian Kun ini setidaknya 10 kali lebih banyak daripada milik Jenderal Merpati Hiu. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 7 naga. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 8 naga. Dua perintah sistem berturut-turut terdengar di benaknya, dan Ye Xuan menyeringai. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan amarah Raja Binatang, dia telah mencapai kekuatan 8 naga. Saat ini, dia masih memiliki efek amarah Raja Binatang, yang berarti kekuatannya saat ini telah mencapai kekuatan 10 naga. Menelan naga klan laut adalah seni bela diri tingkat surgawi. Mari kita coba dulu. Ding, tuan rumah tidak memiliki garis keturunan teratas dari laut dalam, jadi dia tidak bisa mempelajarinya. Ye Xuan tidak berdaya. Itu memang terbatas. Garis keturunan Raja Binatang Buas di tubuhnya adalah garis keturunan fisik, jadi dia tidak bisa memadukan garis keturunan fisik tingkat atas untuk saat ini, seperti garis keturunan naga laut dalam. Selain itu, garis keturunan surgawi ini memiliki keterbatasan dan hanya dapat digunakan di air. Meskipun Song Caijing dan Song Jue dapat bernapas di istana bawah tanah laut dalam, istana bawah tanah laut dalam ini juga dianggap sebagai dasar laut. Lupakan saja, aku akan memberikannya kepada klan naga laut nanti. Ye Xuan menyingkirkan Dragon Swallowing, menoleh dan melihat, dan menemukan bahwa para prajurit Hiu dan Jenderal Hiu melarikan diri dengan panik. Wus! Dia dengan cepat bergegas keluar dan menangkap seorang Jenderal Hiu dengan kekuatan 4 naga, dan bertanya dengan dingin, di mana ular piton bermata satu. Jenderal Hiu kecewa ketika dia melihat naga terbang besar yang unik terbang keluar dari tubuh Ye Xuan. Seekor naga terbang besar mewakili kekuatan 10 naga. Di istana bawah tanah laut dalam, seorang manusia dengan kekuatan 10 naga benar-benar muncul. Bagaimana ini mungkin? Dia ketakutan setengah mati, dan menunjuk ke suatu arah dan berkata, senior bermata satu ada di arah itu. Dia berpikir bahwa jika dia memberitahu Ye Xuan keberadaan ular piton raksasa bermata satu itu, Ye Xuan akan mengampuni nyawanya. Namun, dia kecewa. Sua! Cahaya dingin menyala, dan kepalanya jatuh ke tanah. Ye Xuan mengumpulkan mayat itu dan dengan cepat bergegas ke arah itu. Sekarang dia menggunakan Beast King Fury, dan setiap penggunaan Beast King Fury membutuhkan sejumlah besar mayat binatang suci, jadi dia harus menggunakannya dengan hemat. Sementara efeknya masih ada, dia membunuh Cyclops, meskipun Cyclops ini hanya memiliki kekuatan 7 naga. Ye Xuan bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh Jenderal Hiu, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar menemukan Cyclops yang besar. Namun, Cyclops ini agak aneh. Ia tergeletak tak bergerak di lantai, dengan satu matanya tertutup rapat, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bab 347 Naga Banjir Bermata Satu. Apapun yang terjadi padamu, matilah. Ye Xuan langsung menggunakan formasi pembunuh angin 8 Desolate dan menusuk ke depan. Engah. Tanpa diduga, 8 bilah tajam itu dengan mudah menembus tubuh ular piton raksasa bermata satu itu. Pertahanannya tidak sekuat yang Ye Xuan bayangkan. Ye Xuan merasa ada yang tidak beres dan mengambil kembali 8 bilah tajam itu. Ada sesuatu di tubuh ular piton raksasa bermata satu ini. Tiba-tiba, darah Raja Binatang Buas di tubuhnya mulai mendidih. Dia merasa ada sesuatu yang mengerikan di tubuh ular piton raksasa bermata satu ini. Tentu saja, hal yang mengerikan ini tidak cukup untuk membuatnya takut. Tidak peduli apapun dirimu, matilah. Ye Xuan merasakannya dan menemukan bahwa durasi kemarahan Raja Binatang Buas itu akan segera berlalu, jadi dia segera mengorbankan pedang 8 Desolate. Kemarahan Raja Binatang Buas dapat meningkatkan peningkatan kekuatan hingga 30%, tetapi itu tidak akan meningkatkan kekuatan Ki sejati dalam tubuh. Kekuatan serangan formasi pembunuh angin 8 Desolate dipengaruhi oleh Ki sejati. Oleh karena itu, serangan terkuat Ye Xuan tetaplah kekuatan. Dia dengan cepat mendekati ular piton raksasa bermata satu itu dan menebasnya dengan pedang. Dentang. Pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di punggung Cyclops, dan sebuah cakar terentang darinya, meraih pedang besar 8 desolasi. Cakar. Ye Xuan terkejut. Bagaimana mungkin Cyclops memiliki cakar? Mungkinkah
Tepat saat dia terkejut, makhluk lain muncul dari tubuh Cyclops. Seekor naga. Ternyata itu adalah naga. Dan itu adalah naga bermata satu. Jadi begitulah, Cyclops telah berubah menjadi naga, yang baru saja aku tusuk hanyalah kulit yang terkelupas. Yesuan langsung mengerti, pikirnya, alasan mengapa Cyclops ini berubah mungkin karena menelan ekor naga paus langit. Dengan cara ini, semuanya menjadi masuk akal. Namun, kekuatan naga bermata satu ini mungkin telah menembus kekuatan 10 naga. Sangat jarang untuk menembus kekuatan 7 naga menjadi kekuatan 10 naga setelah satu transformasi. Bagaimana jika itu kekuatan 10 naga? Aku akan tetap membunuhnya. Yesuan menghancurkan pedang pengguncang surga 8 desolasi, tetapi dampak ini tidak dapat melakukan apapun pada naga bermata satu itu. Sekarang setelah aku memiliki kekuatan 10 naga, aku tidak dapat mengandalkan ki sejatiku, dan hal yang sama berlaku untuk pedang pengguncang surga 8 desolasi. Jadi, aku hanya dapat menggunakan pedang pengguncang surga 8 desolasi untuk bertarung. Kekerasan pedang pengguncang surga 8 desolasi berada di luar pengetahuan Yesuan. Jika dia ingin menghancurkan pertahanan naga bermata satu itu, dia hanya dapat mengandalkan pedang pengguncang surga 8 desolasi. Dalam sekejap, Yesuan meledak. Pada saat yang sama, naga bermata satu itu juga mengebor keluar dari kulit ular piton raksasa bermata satu itu. Kedua belah pihak memiliki kekuatan 10 naga, dan mereka sudah menjadi makhluk terkuat di istana laut dalam ini. Untungnya, kecepatan Yesuan lebih cepat daripada naga bermata satu itu. Ular raksasa bermata satu itu mengandalkan menelan, dan setelah berubah menjadi naga, ia memiliki 4 cakar lagi. Kalau begitu, aku akan menghancurkan keempat cakarmu terlebih dahulu. Yesuan menyapu ke bawah naga bermata satu itu dan menusukkan pedang ke cakar naga bermata satu itu. Serangannya yang berkekuatan penuh hanya bisa menghancurkan pertahanan naga bermata satu itu. Jika ia mengurangi kekuatan kedua naga itu, ia pasti tidak akan bisa menghancurkannya. Kemarahan Raja Binatang Buas sudah hampir habis, dan itu harus segera ditangani. Yesuan menyemangati dirinya sendiri dan mengirimkan semua 8 pedang desolate ke cakar naga bermata satu itu. Namun, salah satu kuku naga bermata satu itu lebih panjang dari 8 pedang desolate, dan serangan ini tidak cukup untuk membunuh naga bermata satu itu. Aku tidak peduli tentang itu, aku akan memotong salah satu cakarmu terlebih dahulu. Yesuan mengayunkan pedang 8 desolate dengan seluruh kekuatannya, memotong lubang besar di cakar naga, dan darah naga mengalir keluar. Pada saat ini, naga bermata satu itu juga mengangkat cakarnya dan mencengkeram Yesuan. Swiss. Yesuan dengan cepat menghindar. Namun, pada saat ini, suara perintah yang berbeda tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding, pedang 8 desolate mulai menyerap darah naga terbang, dan kemajuan saat ini adalah 3%. Apa? Yesuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya sistem menyebutkan pedang 8 desolate. Ini adalah hal kedua. Hal utama adalah, bagaimana situasi penyerapan darah naga terbang. Yesuan melihat ke bawah dan menemukan bahwa darah naga di pedang 8 desolation mulai mengering dengan cepat dan diserap oleh pedang 8 desolation. Ding, konsentrasi darah naga saat ini dari pedang 8 desolation adalah 5%. Setelah mendengar nada perintah kedua ini, Yesuan tiba-tiba teringat sesuatu. Pedang pembunuh naga 8 desolation. Jika kau ingin mempelajari jurus kedua dari Eight Desolation Sword Technique, Eight Desolations Dragon Slaying Sword, bukankah kau perlu merendam Eight Desolation Sword dalam darah seekor naga terbang? Yesuan terkejut. Binatang suci di depannya, yang memiliki kekuatan 10 naga, hanyalah seekor naga. Saat berikutnya, ia mengerti. Ular raksasa bermata satu itu menelan ekor Skywell Dragon dan bermutasi. Mungkinkah Skywell Dragon memiliki darah naga terbang di dalam tubuhnya? Yesuan memikirkannya dan itu masuk akal. Tidak peduli apa, karena darah naga bermata satu ini dapat mengaktifkan Eight Desolation Sword, maka ayolah. Dalam sekejap, gelombang kekuatan melonjak keluar dari tubuh Yesuan, dan ia langsung menusukkan Eight Desolation Sword ke cakar naga bermata satu itu. Kali ini, ia hanya melepaskannya dan meninggalkan Eight Desolate Sword di dalam tubuh naga bermata satu itu. Pedang 8 Desolate tidak ada di tangan, dan sistem tidak membunyikan perintah, tetapi Yesuan tahu bahwa pedang 8 Desolate melahap darah naga bermata satu. Naga bermata satu itu merasakan ada yang tidak beres dan mengayunkan cakarnya untuk mencabut pedang 8 desolate. Kau ingin mencabut pedang itu, apa kau sudah memintaku?
Ye Xuan bergegas mendekat dan meninju, mengeluarkan kekuatan 10 naga. Jangan lupa bahwa ia memiliki darah Raja Binatang Buas di tubuhnya, dan naga bermata satu itu adalah binatang buas, jadi ia memiliki bonus serangan. Pukulan ini hampir merupakan serangan kekuatan 11 naga. Bang! Cakar naga bermata satu itu terguncang terbuka. Ia merasa luar biasa dan mengayunkan cakarnya lagi, dan masih terguncang terbuka oleh pukulan Ye Xuan. Pedang 8 Desolate terus-menerus melahap darahnya, tetapi darah ini hanyalah setetes air di ember baginya. Jadi, ia mengabaikannya begitu saja dan mengangkat cakarnya untuk memulai serangan gila. Bang! 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 Ye Xuan dan naga bermata satu itu sedang bertarung satu sama lain. Saat ini, wajahnya tidak terlalu bagus, karena masa kemarahan Raja Binatang Buas akan segera berlalu. Ini kedua kalinya aku menggunakan Beast King Rage. Kali ini, aku melahap mayat 100 binatang suci dengan kekuatan naga. Kali berikutnya, mungkin 1000. Aku tidak perlu menggunakannya jika aku bisa. Itulah yang dipikirkan Ye Xuan. Jika dia menggunakan Beast King Rage untuk ketiga kalinya, dia pasti bisa membunuh naga bermata satu itu. Dia bergegas dan menaruhnya di Eight Desolate Sword. Ding, konsentrasi darah naga Eight Desolate Sword saat ini adalah 85%. Hampir sampai. Tanda seru. Bang! Bang! Ye Xuan dan naga bermata satu itu saling meninju lagi, dan segera, Eight Desolate Sword di cakar naga mulai bergetar hebat. Boom! Raungan naga yang memekakkan telinga bergema di seluruh kota hiu jahat. Selesai. Mata Ye Xuan memadat, dan dia mengeluarkan Eight Desolate Sword dalam sekejap, dan kemudian mempelajari Eight Desolate Dragon Slaying Sword yang terekam dalam Devouring System. Untuk menggunakan pedang pembunuh naga 8 Desolate, dua syarat harus dipenuhi. 1. Berendam dalam darah naga terbang. 2. Pelajari pedang pembunuh naga 8 Desolate. Sekarang, kedua syarat telah terpenuhi. Bab 348, Pedang Tebasan Naga 8 Desolasi. Ding, tuan rumah telah mempelajari pedang tebasan naga 8 Desolasi. Suara cepat terdengar di telinga Ye Xuan. Pedang tebasan naga 8 Desolasi, keluarlah. Ye Xuan menggunakan semua energi sejatinya dan memadatkan pedang tebasan naga yang lebih kecil dari pedang 8 Desolasi dan panjangnya hanya 3 meter. Dia memegang pedang dan dengan lembut menggaruk cakar naga dari naga bermata satu itu. Dengan desisan, seluruh cakar naga itu dengan mudah terpotong. Sangat tajam. Adegan ini tampak familiar bagi Ye Xuan, ketika dia berhadapan dengan kura-kura raksasa lava di dinasti Tang. Tidak ada jeda, dan sayatannya halus, seperti memotong tahu. Sial, energi sejatiku terkuras dengan cepat. Ye Xuan buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menelannya untuk memulihkan energi sejatinya. Pada saat ini, salah satu cakar depan naga bermata satu itu terputus, dan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh. Mengambil kesempatan ini, Ye Xuan juga dengan cepat berputar ke kepala naga dari naga bermata satu. Pedang tebasan naga 8 Desolasi, penghakiman naga. Dengan raungan naga, Ye Xuan dengan ganas menghancurkan pedang tebasan naga dan menebaskan tebasan putih yang besar. Pukulan ini adalah inti dari pedang tebasan naga 8 Desolasi, level kedua dari teknik pedang 8 Desolasi. Menurut gulungan perkamen, pedang tebasan naga 8 Desolasi sangat kuat dan memiliki peningkatan kerusakan terhadap naga. Tebasan ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari reaksi Ye Xuan. Dia hanya merasakan kilatan cahaya putih, yang tenggelam ke leher naga bermata satu, lalu tersapu dan akhirnya menghilang ke langit. Pada saat ini, naga bermata satu yang jatuh ke tanah tiba-tiba memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Pemenggalan. Kekuatan pukulan ini juga jauh melampaui harapan Ye Xuan. Pedang tebasan naga 8 Desolasi memiliki bonus kerusakan terhadap naga, dan garis keturunan Raja Binatang juga memiliki bonus kerusakan terhadap binatang buas. Dengan kombinasi keduanya, tidak menjadi masalah untuk memenggal kepala naga bertanduk satu dengan kekuatan 10 naga. Benar-benar menakutkan. Ia benar-benar menghabiskan setengah dari ki sejati dalam tubuh untuk melakukannya. Semakin banyak ki sejati, semakin kuat kekuatannya. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Naga bertanduk satu dengan kekuatan 10 naga itu terbunuh seketika. Jika ada prajurit Hiu dan Jenderal Hiu di sini saat ini, mereka pasti akan takut. Namun saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan penting. Ular piton raksasa bermata satu itu tiba-tiba berubah menjadi naga bertanduk satu, jadi apakah empedu ularnya masih ada?
Memikirkan hal ini, Ye Xuan melangkah maju dan menerima mayat naga dan kepala naga itu ke dalam ruang yang melahap. Kemudian, di dalam ruang yang melahap, ia memotong-motong naga bermata satu itu. Untungnya, naga bermata satu itu belum sepenuhnya berubah, jadi empedu ularnya masih ada. Jika Ye Xuan selangkah lebih lambat, maka ia akan sepenuhnya berubah menjadi naga bermata satu, dan kemudian empedu ularnya akan hilang. Tes-tes, tubuh binatang suci dengan kekuatan 10 naga dan jiwa binatang suci. Ye Xuan menyeringai dan menelan kedua benda ini dengan segera. Ding, tuan rumah telah mencapai kekuatan 9 naga. 9 naga, 1 naga lagi, lalu 10. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Selanjutnya, dia berkeliaran di seluruh kota Hiu jahat, membunuh para prajurit Hiu dan Jenderal Hiu yang belum melarikan diri. Sekarang, kota Hiu jahat ini adalah kota yang kosong. Raja Hiu jahat sudah mati, dan bahkan Cyclops Piton pun mati. Kemudian, Ye Xuan bergegas kembali ke Istana Naga. Ketika dia datang, dia memiliki kekuatan 6 naga, dan sekarang dia memiliki kekuatan 9 naga, dan kecepatannya telah meningkat setengahnya. Hanya dalam 10 menit, dia kembali ke Istana Naga. Namun, dia merasa bahwa suasana di Istana Naga agak aneh saat ini. Dia berteriak sebentar di bawah tembok kota, tetapi tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Sesuatu telah terjadi. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia maju dan meninju gerbang kota. Kekuatan 9 naga tercurah keluar, dan langsung meledakkan lubang besar di gerbang kota. Kurang dari 1 jam setelah dia pergi, sesuatu terjadi di Istana Naga. Kalau begitu, alasannya pasti ada di dalam klan Naga Laut. Saat itu, sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting lewat. Ye Xuan bergegas untuk menangkap pemimpin tim dan bertanya, apa yang terjadi? Meskipun pemimpin tim tidak mengenal Ye Xuan, dia mendengar bahwa ada beberapa tamu manusia di Istana Naga, dan segera menjawab, Jenderal Lei dan Komandan Lei memberontak, dan juga menangkap putri dan pangeran. Apa? Ye Xuan tertegun dan bertanya, di mana mereka? Di Istana Raja Naga. Istana Raja Naga adalah tempat tinggal Raja Naga. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas ke Istana Raja Naga. Titik. Pada saat ini, prajurit udang dan jenderal kepiting yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di ruang terbuka yang luas di depan Istana Raja Naga. Di tangga Istana Raja Naga, ada beberapa monster laut berlengan 6, dan Komandan Wu ada di antara mereka. Monster laut berlengan 6 ini semuanya adalah master tingkat komandan dengan kekuatan 3 naga. Di antara mereka, ada monster laut berlengan 6 yang sangat tinggi, dia adalah Jenderal Lei dari klan Naga Laut. Tidak hanya itu, di sisi lain tangga, ada beberapa monster laut naga, dan monster laut naga ini mengendalikan beberapa orang. Jika Ye Xuan hadir saat ini, dia pasti akan marah, karena Song Caijing dan Song Jue ada di antara mereka, begitu pula Yu Men dan anggota keluarga kerajaan klan Naga Laut lainnya. Hahaha, Yu Yi, ada apa denganmu? Tawa keras terdengar. Di tengah ruang terbuka, dua sosok sedang bertarung, salah satunya adalah Yu Yi, dan yang lainnya adalah monster laut berlengan 6 Lei Commander. Yu Yi, aku sudah menembus kekuatan 4 naga. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah jenius nomor 1? Ubah tubuhmu, jika tidak, kamu akan mati di bawah pedangku. 4 naga terbang berputar-putar di sekitar sosok Lei Commander. Yu Yi juga memiliki kekuatan 4 naga, tetapi Lei Commander terlalu menakjubkan. Dia benar-benar melahirkan 6 lengan dan memukul Yu Yi tanpa ada kesempatan untuk melawan. Hahaha, Yu Yi, siapa yang memiliki bola naga? Katakan padaku dan aku akan melepaskan mereka. Jenderal Lei berteriak dari atas. Aku tidak tahu di mana bola naga itu. Yu Yi menggertakkan giginya dan bersikeras sambil menjawab. Kalau begitu, aku akan mulai membunuh kerabatmu satu per satu. Mata Jenderal Lei berkilat dengan niat membunuh, dan dia menyuruh seseorang menangkap seorang anggota kerajaan klan Naga Laut, dan kemudian mengangkat pisau jagal di tangannya. Tidak, aku benar-benar tidak tahu. Yu Yi berteriak cemas di bawah. Haha, entah kau tahu atau tidak, dia akan mati. Jenderal Lei tertawa dan bersiap untuk membunuh salah satu sepupu Yu Yi. Namun, pada saat ini, tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari samping, suara seorang gadis. Jenderal Lei menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Yu Men, putri dari klan Naga Laut. Dia mengerutkan kening karena terkejut dan bertanya, kakakmu tidak tahu, tapi kamu tahu. Ya, aku tahu di mana bola naga itu. Yu Men mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oh, ceritakan padaku tentang itu.
Jenderal Lei tertarik. Awalnya dia mengira Yumen tidak tahu apa-apa, lagi pula, dia bahkan belum mencapai alam kekuatan dan jiwa. Namun, sekarang, dia melihat bahwa Yumen sepertinya tahu sesuatu. Yumen ragu sejenak dan berkata, bola naga itu sebenarnya ada di tubuhku. Tepatnya, itu seharusnya ada di tubuhku. Bab 349 Pemberontakan. Di tubuhmu. Jenderal Lei terkejut. Ya, itu ada di tubuhku. Yumen mengangguk dan berkata, ayahku berkata bahwa ketika aku lahir, fisikku sangat lemah dan aku bisa mati kapan saja. Jadi ayahku memberiku bola naga. Selama bertahun-tahun, aku telah memurnikan bola naga. Beberapa waktu yang lalu, aku akhirnya bergabung dengan bola naga. Apa, bergabung menjadi satu? Jenderal Lei terkejut lagi. Ya, bergabung menjadi satu. Selama aku menerobos ke alam kekuatan dan jiwa, aku bisa mulai memurnikan bola naga sepenuhnya. Kata Yumen. Leluhur klan naga laut adalah kekuatan 9 naga. Jika dia dapat memurnikan bola naga sepenuhnya, dia akan dapat memiliki kekuatan 9 naga. Setelah mendengar ini, Jenderal Lei dengan cepat bergegas, meraih leher putih Yumen dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Serahkan bola naga dan aku akan mengampuni nyawamu. Jenderal Lei berteriak dingin. Bola naga ini telah menyatu denganku. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Yumen berkata dengan susah payah. Jenderal Lei terdiam. Ia merasa apa yang dikatakan Yumen benar. Jika bola naga itu benar-benar menyatu dengan Yumen, jika dikeluarkan dengan paksa, mungkin akan menjadi sampah. Namun, jika tidak dikeluarkan, apa gunanya Yumen baginya? Apakah ada cara untuk mengeluarkannya? Jenderal Lei terus bertanya. Yumen melirik Yuyi dan yang lainnya, mengangguk dan berkata, selama aku menerobos ke alam jiwa kekuatan, aku dapat mengorbankan diriku untuk memadatkan bola naga seperti leluhurku. Terobosan. Jika Yumen berhasil menerobos, maka itu akan menjadi kekuatan 9 naga, dan akan mudah untuk menghancurkan mereka sampai mati. Jenderal Lei tidak bodoh. Namun saat berikutnya, ia memikirkan satu hal, selama ia mengendalikan Yuyi dan yang lainnya, Yumen harus patuh. Namun, ia tidak mengerti bahwa jika Raja Naga memilih untuk menyerahkan bola naga dan Yumen, dan datang dengan naga paus langit, maka mereka akan mati. Sialan, aku tidak menyangka bola naga akan menyatu dengan gadis ini. Jenderal Lei menggertakkan giginya, ragu-ragu sejenak, dan sudah membuat keputusan. Bunuh mereka semua. Teriak Jenderal Lei dengan marah. Apa? Mata semua orang terbelalak. Tampaknya Jenderal Lei akan menyerahkan bola naga. Naga siren dan siren berlengan 6 itu semuanya adalah anak buah Jenderal Lei. Setelah mendengar instruksi Jenderal Lei, Ye Xuan membunuh mereka tanpa ampun. Song Caijing yang ditangkap sudah putus asa. Memikirkan Ye Xuan, dia menyesali mengapa kekuatannya begitu lemah dan dia tidak bisa membantu sama sekali. Namun, tepat saat suara Jenderal Lei jatuh, sesosok tubuh muncul, dan beberapa cahaya dingin menyala, dan kepala para pemberontak itu semua jatuh ke tanah, termasuk Jenderal Lei. Apa? Komandan Lei di tanah terbuka tertegun sejenak. Ketika dia bereaksi, Jenderal Lei dan yang lainnya semuanya telah menjadi mayat. Jenderal Lei adalah ayah dari Komandan Lei Ming. Dia memiliki kekuatan 5 naga. Namun, untuk bisa terbunuh di alam seperti itu, setidaknya dibutuhkan seorang master dengan kekuatan 6 naga. Namun, orang yang membunuh Jenderal Lei telah jauh melampaui kekuatan 6 naga dan mencapai kekuatan 9 naga. Ye Xuan. Ketika Sandera melihat sosok tambahan di tangga, Song Caijing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sejak Jenderal Lei memberontak hingga saat mereka ditangkap, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, karena dia, yang berada di puncak alam dan surgawi, sama sekali tidak berguna. Hal yang sama berlaku untuk Song Jue. Baru saja, mereka sangat menyadari bahwa kekuatan mereka terlalu lemah. Tidak apa-apa. Ye Xuan tersenyum tipis, dan pedang 8 Desolate hancur dalam sekejap, dan terbang 1000 meter jauhnya untuk membunuh Komandan Lei. Sekarang, semua pemberontak telah terbunuh. Dia juga senang bahwa dia bergegas kembali lebih awal, jika tidak, itu akan berbahaya. Setelah melihat Ye Xuan, semua orang menghela napas lega. Hanya Ye Xuan yang bisa membunuh 5 pasukan naga dan lebih dari selusin pasukan 3 atau 4 naga dalam sekejap mata. Ye Xuan bergegas ke sisi Song Caijing, memeriksa, lalu berteriak, apakah kalian semua baik-baik saja? Tidak ada. Yuyi menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat.
Dia tidak akan pernah mengira bahwa setelah Ye Xuan pergi, Jenderal Lei tiba-tiba muncul lagi dan menangkap semua anggota kerajaan klan naga laut sebagai sandera. Itu bagus. Ye Xuan mengangguk, menatap Song Caijing, dan berkata sambil tersenyum, klan hiu jahat telah dihancurkan, ular piton raksasa bermata satu telah kubunuh, dan aku telah mengambil kembali kantong empedu ular, jadi kalian tidak perlu khawatir. Apa? Semua orang tercengang. Segalanya benar-benar penuh dengan liku-liku. Jenderal Lei baru saja meninggal, dan Ye Xuan telah mengungkapkan berita yang sangat mengejutkan. Klan hiu jahat dihancurkan, yang merupakan berita bagus. Pemberontakan Jenderal Lei hanyalah episode kecil. Semua tubuh mereka dikumpulkan oleh Ye Xuan dan kemudian dilahap. Setengah hari kemudian, Raja Naga juga kembali lagi. Ketika dia mengetahui bahwa klan hiu jahat telah dihancurkan, dia juga terkejut. Ketika Ye Xuan mengeluarkan kantong empedu ular piton raksasa bermata satu dan seni bela diri tingkat surgawi, Raja Naga hampir menangis. Kali ini, Ye Xuan tidak berencana untuk meminta apapun kepada mereka. Bagaimanapun, mayat binatang suci tingkat rendah terlalu sedikit baginya. Bahkan dengan 10% manfaat melahap dari garis keturunan Raja Binatang, itu tidak sebaik dia keluar untuk membunuh binatang suci yang lebih kuat. Pada hari-hari berikutnya, Ye Xuan juga tinggal di Istana Naga, karena Song Caijing dan Song Juezi akan segera menerobos. Tidak hanya mereka, tetapi juga Yu Men, putri klan naga laut, sedang mencoba untuk menerobos. Setelah 7 hari, Yu Men berhasil memadatkan rohnya dan memiliki kekuatan satu naga. Setelah terobosan, bola naga di tubuhnya langsung disempurnakan banyak, memungkinkannya untuk menerobos ke kekuatan 3 naga dalam satu gerakan. Selain rangsangan sebelumnya, Ye Xuan juga berkontribusi pada terobosannya dengan begitu cepat. Tanpa kekuatan 5 naga dari roh binatang suci yang dibawa oleh Ye Xuan, dia mungkin membutuhkan waktu untuk menerobos. Meskipun dia memiliki kekuatan 3 naga, bola naga adalah kekuatan 9 naga, jadi dia masih memiliki jalan yang panjang. Namun, pada hari ketiga setelah terobosan Yu Men, Song Caijing dan Song Juezi telah mencapai titik kritis. Pada saat ini, di sebuah istana di Istana Naga, Ye Xuan duduk bersila di belakang Song Caijing dan Song Juezi, dengan tangan di punggung mereka, dan menyalurkan ki sejati untuk membantu keduanya memurnikan roh binatang suci. Dengan raungan naga, seekor naga terbang mengembun di luar tubuh Song Caijing dan Song Jue. Kekuatan naga. Kekuatan dan alam jiwa. Akhirnya aku berhasil menembus alam kekuatan dan jiwa. Ye Xuan menghela napas lega. Sejak memasuki kondisi es dan api terakhir kali, Song Jue dan Song Jue tidak pernah berhasil lagi, jadi kecepatan kultivasi mereka melambat lagi. Setelah terobosan, kedua saudara kandung itu saling memandang, dan mereka tampaknya telah membuat keputusan di hati mereka. Kita telah menerobos, dan kita dapat melanjutkan perjalanan kita, kata Ye Xuan dengan cemas. Bab 350 Manusia. Sekarang, Ye Xuan baru saja menembus kekuatan 9 naga. Di antara 3 garis keturunan teratas, hanya garis keturunan fisik yang telah ditingkatkan. Garis keturunan tempur dan garis keturunan tambahan belum ditingkatkan. Oleh karena itu, dia ingin pergi ke benua batu darah sesegera mungkin. Namun, saat ini, Song Caijing tiba-tiba berkata, Ye Xuan, kurasa kita harus tinggal di benua Tianshui dulu. Apa? Ye Xuan tertegun sejenak. Tetap di benua Tianshui, saat berikutnya, dia bereaksi. Kami, di mulut Song Caijing seharusnya merujuk padanya dan Song Jue. Ya, kami belum bisa menguasai keadaan itu. Jika kami hanya memurnikan roh binatang suci, kami tidak akan bisa mengejarmu sama sekali. Jadi, kami memutuskan untuk tinggal di benua Tianshui dulu, dan pergi ke benua Tianshui setelah kami menguasai keadaan itu. Song Jue yang berada di sampingnya juga mengangguk. Jadi, Ye Xuan mendengar ini dan berpikir dengan hati-hati. Memang, jika Song Caijing dan Song Jue tidak bisa menguasai keadaan itu, mereka pasti tidak akan bisa menyusulnya. Lebih baik tinggal di benua Tianshui terlebih dahulu dan biarkan dia menjelajahi benua batu darah terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kamu kembali ke benua Tianshui dulu. Ye Xuan menjawab. Ya. Song Caijing mengangguk. Meski begitu, Ye Xuan masih meninggalkan banyak roh binatang suci untuk Song Caijing dan Song Jue. Dan dia sendiri mengirim keduanya kembali ke benua Tianshui. Ada Lin Wenyu di alam roh yang menjaga benua Tianshui, jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah itu, Ye Xuan meninggalkan istana naga sendirian, lalu pergi ke bagian tengah istana bawah tanah laut dalam.
Butuh beberapa waktu untuk mencapai bagian belakang istana bawah tanah laut dalam. Titik. Saat ini, sudah hari kelima setelah Ye Xuan mengirim Song Caijing dan keduanya kembali ke benua Tianshui. Ye Xuan, yang sedang bola-balik di lorong yang sama, tiba-tiba berhenti. Dia melihat peta dan memperkirakan akan memakan waktu 10 menit lagi untuk meninggalkan istana bawah tanah laut dalam dan mencapai benua batu darah. Untungnya, dia punya peta. Kalau dia tidak punya peta ini, bahkan kalau dia punya kekuatan 9 naga, dia mungkin akan tersesat di dalamnya. Akhirnya di sini. Ye Xuan menunjukkan ekspresi penuh harap. Aku ingin tahu di alam manakah orang terkuat di benua batu darah itu berada. Bagian belakang istana laut dalam sama dengan bagian depan. Hampir hanya akan ada satu kekuatan naga dan dua binatang suci kekuatan naga. Oleh karena itu, binatang suci ini telah memasuki ruang melahap Ye Xuan. Namun, ketika Ye Xuan hanya selangkah lagi dari pintu keluar istana laut dalam, dia mendengar teriakan yang berbeda. Jangan! Tubuh Ye Xuan terkejut. Ini adalah suara seorang gadis, dan kedengarannya sangat muda, paling lama 15 tahun. Mengapa ada orang lain di istana laut dalam ini? Mungkinkah mereka dari klan Hiu Jahat? Ye Xuan sedikit terkejut. Masih ada hiu betina di klan Hiu Jahat. Dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia pergi untuk melihatnya. Pada saat itu, dia bergegas menuju sumber suara. Setelah dia berbelok, dia melihat dua sosok mendekati sosok mungil. Sepupu Suaner, sebaiknya kau tidak melawan. Meskipun kau memiliki kualifikasi yang bagus, kau tidak dapat menghentikan kami berdua. Pemuda yang memimpin kedua sosok itu tertawa. Sepupu, mengapa kau melakukan ini? Seorang gadis kecil berusia sekitar 15 tahun bertanya dengan takut-takut, sambil memegang pedang panjang wanita. Jangan salahkan kami, siapa yang membuat ayahmu mendapatkan seni bela diri surgawi dan tidak menyerahkannya kepada keluarga? Sepupu Suaner, kau harus menyerahkan versi seni bela diri yang diperluas itu. Pemuda yang memimpin berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya, ayahku tidak mengajariku. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Apa kau pikir aku akan mempercayainya? Ayahmu hanya memilikimu sebagai seorang putri, bagaimana mungkin dia tidak mewariskannya kepadamu? Sepupu Suaner, kau harus menyerahkannya dengan jujur, sehingga aku dapat menyelamatkan hidupmu, jika tidak. Pemuda yang memimpin berkata, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang menyihir. Pada saat ini, orang lain di sebelahnya berkata dengan nada cabul, kakak, mengapa kamu tidak membiarkanku melakukannya? Aku berjanji dia akan mengucapkan setiap kata tanpa melewatkan satu kata pun. Dasar bajingan, kamu bahkan ingin menyakiti sepupumu sendiri. Pemuda terkemuka itu menamparnya langsung. Kakak, tidakkah kamu ingin? Diam. Urat-urat muncul di dahi pemuda terkemuka itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia memiliki saudara yang begitu bodoh. Pada saat itu, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, sepupu Suaner, jangan dengarkan dia. Selama kamu menyerahkan seni bela diri tingkat surga itu, aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Gadis kecil itu bukan orang bodoh. Dia tidak akan menyerahkannya dengan mudah, dan dia juga tahu bahwa jika dia menyerahkannya, nasibnya akan menyedihkan. Tidak ada orang lain di sini. Jika dia mati, tidak ada orang lain yang akan tahu. Pada saat ini, dia merasa ada yang tidak beres. Dengan sekilas pandang, dia benar-benar melihat orang keempat di sudut. Hah! Kedua pemuda itu juga memperhatikan tatapan gadis itu dan menoleh untuk melihat. Seseorang. Bagaimana ini mungkin? Kami baru saja menemukan istana bawah tanah laut dalam ini. Pemuda yang memimpin berseru. Nak, apakah kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat? Pemuda lain menyipitkan matanya. Orang yang mengintip di sudut itu tentu saja Ye Xuan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pemandangan ini. Orang-orang dari keluarga yang sama, untuk seni bela diri tingkat surga, benar-benar menghunus pedang satu sama lain. Adik laki-laki dari pemuda yang memimpin itu bahkan lebih buas. Dia telah mengarahkan pandangannya pada tubuh sepupunya dan lebih rendah darinya. Melihat Ye Xuan tidak berbicara, pemuda yang memimpin itu berkata dengan dingin, nak, apakah kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik? Mendengar ini, Ye Xuan melirik naga terbang di luar tubuh pemuda yang memimpin itu, dan berpikir dalam hati, benua batu darah layak menjadi benua batu darah. Ketiganya sebenarnya adalah kekuatan 8 naga. Aku khawatir 9 nagaku tidak memiliki kualifikasi yang baik. Dia mendesah dalam hatinya, menoleh untuk melihat gadis itu, dan bertanya, siapa namamu?
Gadis itu sedikit terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menjawab, Ye Xuaner. Benar saja. Ye Xuan juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis kecil dengan nama yang sangat mirip dengannya. Wah, apa yang kamu tertawakan? Pemuda terkemuka itu bertanya lagi. Dia juga tidak bisa melihat Ye Xuan, karena Ye Xuan tidak bergerak, dan dia tidak tahu seberapa hebat Ye Xuan. Tidak apa-apa, hanya menertawakan kalian berdua bajingan. Ye Xuan tersenyum. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata kedua pemuda itu menunjukkan niat membunuh. Pemuda terkemuka itu berbisik, kakak, pergi dan uji kekuatannya. Kakak, mengapa kamu tidak pergi? Bisik pemuda lainnya. Pergilah jika aku menyuruhmu. Ini adalah wilayah keluarga Yeku. Kekuatannya tidak akan melebihi Silong. Kamu adalah anggota keluarga Yeku. Tidak bisakah kamu mengalahkannya? Pemuda terkemuka itu mengingatkannya. Adik laki-lakinya mendengar bahwa ada beberapa kebenaran dalam perkataannya, jadi dia berjalan ke arah Ye Xuan. Sungguh saudara yang baik, membiarkan adik laki-lakimu mati. Ye Xuan menyeringai lagi.